Baik, sebelum kita meminta pemberi materi oleh Bapak Raden Ahmad Zaki, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Zaki. Baik. Baik, nama pemateri kita pada hari ini yaitu Raden Ahmad Zaki, Al-Islami MPD, Specialist di Science Education, Science Learning, Science Literacy, Self-Confidence, STEM Education. GS Profil, Raden Ahmad Zaki Aslami, dengan nomor HP 08 950702 4709, lahir pada tanggal 7 September 1988, dengan hobi playing chess, dan memiliki blog ahmadzaki.islami.online. Current position yaitu PhD Student at Division of Science Education, Faculty of Education, Kasat University Thailand, 2019 sampai sekarang. Selanjutnya lecture at Department of Science Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia 2015 sampai sekarang, dan beberapa posisi lainnya. Untuk edukasi, Bapak Zaki lulusan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Selanjutnya S2 beliau di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013. Jurnal yang telah dipublikasi yang salah satunya yaitu dengan judul Comparative Study of Scientific Literacy Indonesia and Thai Service Science Teachers Report, dan salah satu lainnya A Comparison of the South African and Indonesian Teacher Preferred Curriculum Ideology of School Science, dan beberapa publikasi jurnal dan lainnya. Untuk buku yang telah diterbitkan, yang pertama adalah dengan judul Sebuah Kajian Literasi Sains Masyarakat Suku Baduy pada tahun 2018, dan buku lainnya yaitu Kimia Dasar Jilid 1 tentang konsep dasar dan penerapannya pada tahun 2017. Seminar atau workshop yang dan training yang telah dilaksanakan yaitu pertama ada Stadium General Online, yaitu tentang pembelajaran STEM dan isu-isu terkini penelitian STEM Education. Yang kedua ada The New Normal ASCII Journal Workshop Online, yaitu Submit a Journal for Corrective Web of Science Core Collection 2 Years Preparation, dan seminar dan workshop lainnya. Langsung saja kita minta kepada Bapak Raden Ahmad Zaki untuk memberikan materi kita pada webinar calon author di Edukimia kepada Bapak Asisten Profesor Raden Ahmad Zaki Al-Islami MPD. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Bisa minta tolong dibantu untuk memberikan presentasi karena ada sedikit kekurangan dari panitia. Bisa minta tolong di-share-kan. Siap, Pak. Sebentar, Pak. Ya, kami akan men-share-kannya. Baik, sambil menunggu materi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, dan Editor in Chief Jurnal Edu Kimia dari Universitas Negeri Padang, terima kasih sudah mengundang saya untuk sedikit berbagi bagaimana kita membuat manuskrip, baik itu untuk review manuskrip atau naskah review gitu ya, atau mungkin untuk naskah penelitian, dan juga mungkin akan sedikit membicarakan dan tentang systematic review dan meta analisis
dari artikel yang sudah diterbitkan gitu. Jadi nanti ada kita akan membahas tentang apa saja best practice untuk membuat manuskrip tersebut, dan juga kita akan melihat bagaimana jenis-jenis artikel yang ada. Nah, ini sudah masuk ternyata materinya. Judul yang diminta sangat lengkap ya oleh panitia. Jadi saya membuatnya juga lumayan berpikir. Ini dalam satu pertemuan sepertinya 3 tema gitu ya. Jadi ada review manuskrip, ada riset manuskrip, dan yang sedang ramai sekarang itu adalah manuskrip dengan menggunakan systematic review dan meta-analisis. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, tapi akan mudah-mudahan seimbang gitu ya antara ketiga ini. Harapannya ada yang bisa kita diskusikan bersama supaya kita bisa mengupgrade gitu ya, apa-apa yang bisa kita buat. Nama saya Ahmad Zaki Al-Islami. Saya mengelola jurnal penelitian pembelajaran IPA ini terindeks Sinta 2 dan ESCI dari Web of Science sejak tahun 2015. Kemudian saya dosen di pendidikan IPA FKIP Untirta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian juga mereview artikel-artikel dari jurnal-jurnal internasional bereputasi seperti Helion dari Elsevier maupun Higher Education Pedagogis dari Taylor and Francis. Nanti juga akan mewarnai manuskrip yang akan dibuat dari apa yang telah dilewati gitu ya. Kemudian sejak tahun kemarin saya menimba ilmu ya di Science Education Kasetsat University di Thailand, dan ini pun sangat mewarnai sekali bagaimana membuat manuskrip saat ini gitu ya. Jadi kita akan sedikit berbagi sharing apa sih yang dipikirkan oleh mereka ya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam membuat sebuah manuskrip. Mohon next selanjutnya. Sebelum masuk ke manuskripnya, saya ingin sedikit memberikan sedikit pengetahuan ya tentang tipe-tipe dari artikel jurnal. Itu macam-macam. Ada yang riset artikel penelitian, ada juga yang review artikel review, atau ada juga yang komentari gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi jika kita melihat jurnal-jurnal internasional bereputasi itu tidak hanya penelitian atau artikel penelitian, tidak hanya artikel review, tapi juga ada yang lainnya seperti komentari, bahkan ada yang khusus case studies gitu ya di dalam jurnal tersebut. Nah, kemudian sebelum masuk ke situ juga harus tahu istilah-istilah dalam penulisan. Seperti di judul ini kita membuatnya manuskrip bukan artikel. Nah, itu manuskrip di sini artinya adalah dia adalah paper yang belum diterbitkan gitu ya. Belum diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan namanya artikel. Nah, makanya manuskrip atau naskah itu menjadi judul di sini karena kita ingin mempersiapkan naskah untuk dijadikan artikel jika sudah terbit. Next. Kemudian kita harus tahu tentang macam-macam dari literatur review. Jadi kalau tadi macam-macam artikel dari jurnal ya, ada artikel penelitian, ada artikel review, ada komentar dan lain sebagainya. Yang kedua, kita ambil tentang artikel review yang menjadi salah satu tema juga hari ini. Itu sebetulnya berasal dari istilahnya literatur review gitu ya, review literatur. Di dalam referensi ataupun sumber-sumber terkait gitu ya, secara umum
sebetulnya literatur review itu terbagi menjadi dua gitu. Yang pertama adalah naratif review. Ini yang biasa kita dengar secara umum, bagaimana menulis sebuah ulasan tema tertentu untuk dijadikan artikel review. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat artikel review. Namun yang kedua, ada istilah lain ataupun bentuk lain dari literatur review yang mungkin sekarang sedang booming-boomingnya gitu ya di bidang pendidikan, walaupun sebetulnya berawal dari bidang kesehatan, banyak yang meneliti tentang menggunakan systematic review ini. Nah, ini systematic review ini itu lebih kepada penelitian sebetulnya. Jadi nanti juga akan menjadi artikel penelitian, hanya saja memang ini kalau kita lihat di jurnal-jurnal, beberapa jurnal dia tetap memasukkannya sebagai review artikel. Namun secara umum systematic review ini lebih kepada research article, karena di sana ada proses metodologi penelitian yang dilakukan, berbeda dengan naratif review. Dan ini lebih mudah untuk diterima di jurnal-jurnal yang kita submit menggunakan systematic review ini. Jadi kalau naratif review itu memang kebanyakan adalah ahli di bidangnya yang memang sudah concern di sana, ingin menjelaskan suatu tema tertentu, mengulas dari artikel-artikel yang ada, bahkan sampai ratusan gitu. Jadi tidak mudah gitu untuk naratif review ini gitu. Harus sudah punya pengalaman yang cukup banyak di sana, kemudian fokusnya di sana, sumbernya juga sampai 100-150 gitu ya untuk mereview sebuah artikel atau buku gitu ya, karena dia sumbernya bebas gitu. Yang penting adalah temanya adalah tentang apa yang ingin kita tulis gitu ya. Nah, untuk lebih memudahkan artikel kita diterima, itu lebih enak menggunakan systematic review. Nanti saya juga sedikit memperlihatkan bagaimana contoh artikel-artikel yang sudah diterbitkan oleh saya gitu ya dalam systematic review dan juga dalam research artikel. Nah, kemudian yang ketiga ada jenisnya adalah meta-analisis. Jadi meta-analisis ini bagian dari literatur review, namun dia menggunakan analisis data ya, seperti contoh menggunakan aplikasi R gitu ya. Jadi di sini ada sebuah teknik analisis yang berbeda dibandingkan dengan hanya menggunakan systematic review. Jadi sekarang ini yang kedua dan ketiga ini sedang ramai dilakukan di kalangan para akademisi gitu ya, untuk membuat artikelnya mudah untuk diterima secara umum gitu ya, di jurnal-jurnal, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, jadi nanti mungkin akan kita arahkan ya Bapak dan Ibu di sini untuk membuat dari literatur itu ke arah 2 dan 3 gitu. Karena untuk yang pertama tadi saya bilang membutuhkan sebuah kepakaran tertentu yang memang sudah sangat bisa dipercaya gitu ya untuk membuat naratif review. Namun jika memang ingin juga membuat, tidak dilarang juga gitu ya. Hanya saya menyarankan kita ke arah 2 dan 3 untuk membuat sebuah artikelnya itu menjadi lebih ke arah riset artikel. Itu walaupun berasal dari mereview sumber-sumber terkait. Next. Nah, ini beberapa sumber yang coba saya share bagaimana sih membedakan antara naratif review dengan systematic review. Yang pertama adalah ini dari jurnal-jurnal kesehatan. Karena memang tadi saya bilang yang namanya systematic review itu banyak dimulai dari bidang kesehatan. Setelah itu baru ke sosial. Jadi sekarang ini mulai banyak ilmu sosial yang melakukan systematic review. Apa saja? Yang pertama adalah
contohnya di dalam systematic review itu diawali dengan pertanyaan yang ingin kita jawab. Contoh misalkan bagaimana sih tren dari STEM education gitu ya selama 5 tahun terakhir. Itu contoh pertanyaannya. Kemudian jika narrative review yang sebelahnya atau literature review yang biasa dilakukan itu tidak wajib untuk membuat pertanyaan terlebih dahulu gitu ya. Jadi bebas saja karena memang tujuannya ini ingin mendeskripsikan suatu tema tertentu, misalkan STEM education, kemudian di dalamnya itu bagian-bagiannya tentang teacher, tentang student, yang berhubungan dengan STEM education, tentang STEM, tentang education. Jadi dia memang tujuannya untuk menjelaskan saja dan itu bebas dari mana saja sumbernya. Tapi kalau systematic review di awal kita sudah menentukan pertanyaan apa yang akan kita jawab dari sana. Kemudian selain diawali dari pertanyaan systematic review itu, yang kedua adalah dalam melakukan systematic review itu kita punya protokol-protokol tersendiri gitu. Jadi kita punya tahapan dalam mencari literatur yang akan kita gunakan. Kalau tadi narrative review gitu, itu bebas saja, mau dari buku mana saja, jurnal mana saja, kemudian dari lain-lain sebagainya, itu bebas saja secara acak. Tapi kalau systematic review itu biasanya menggunakan database yang memang di bidangnya, kredibel di bidangnya. Seperti contoh untuk bidang pendidikan, itu database yang cocok itu adalah Scopus, Web of Science, dan ERIC. Ya, 3 ini database besar yang cocok digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, itu dicarinya secara sistematis gitu, menggunakan teknik mencarinya gitu ya, seperti search gitu ya, tema tertentu kita gunakan kata atau frasa gitu ya untuk mencari artikel tersebut. Ya, itu digunakan dalam systematic review. Selain menggunakan tema untuk mencari gitu ya, itu juga dalam systematic review itu membutuhkan yang namanya inclusion and exclusion kriteria. Jadi kriteria dalam memasukkan atau mengeluarkan artikel yang ditemukan. Mudahnya, ketika kita men-search dalam database ERIC, keluarlah integrated STEM ada 1000. Nah, dari 1000 itu kita batasi lagi, misalkan integrated STEM-nya dalam bidang science education, nanti keluarlah 500. Nah, nanti kalau sudah sampai kepada 500 misalkan, nah, kita buat kriteria untuk artikel yang akan kita masukkan dalam systematic review ini. Contohnya bahwa dia minimal di dalam integrated STEM itu adalah quasi eksperimen, contoh misalkan, atau terdiri dari kelas eksperimen dan grup kontrol. Kemudian ada bicara tentang integrated STEM. Nah, nanti akan keluar mungkin ada 20, 30. Nah, itu yang akan kita jadikan data kita untuk melakukan systematic review. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah kita buat di awal. Contoh pertanyaannya misalkan bagaimana sih efektivitas integrated STEM terhadap literasi science, itu ketemu dari 20 ekstrak hasil systematic review itu, hasilnya itu 10 masih bisa gitu. Tapi kalau lihat dari diskusi akademisi di ResearchGate.net gitu ya, itu memang tidak ada batasan jumlah untuk systematic review. Namun kalau lihat dari sumber ini ya lebih dari 10 atau 10 paper lah gitu ya untuk melakukan systematic review ini, sehingga tidak terlalu banyak seperti narrative review yang memang disarankan sampai 150 di sini kan habis waktu, karena
memang untuk membaca itu butuh waktu dan keinginan gitu ya. Karena narrative review itu betul-betul mengoverview untuk menjelaskan tema tertentu sehingga orang yang membaca itu tahu tentang itu. Integrated STEM benar-benar gitu, scientific literasi benar-benar dicari scientific literasi itu apa, dan sumbernya juga banyak gitu. Jadi tidak hanya sebatas seperti tesis kita gitu ya, S1, S2, S3 mungkin kalau S1 baru sedikit gitu ya, S2 mulai banyak, S3 sangat banyak gitu. Nah biasanya itu sangat berpengaruh ketika kita submit ke sebuah jurnal gitu. Maka saya sarankan kita ke arah systematic review ya, untuk memudahkan menulis, tidak terlalu banyak ya untuk menulisnya gitu kalau pakai narrative review. Selanjutnya next. Nah ini tulisan saya ya dengan kolega saya, bagaimana kita melakukan penelitian ini menggunakan systematic review dan meta analisis. Jadi judulnya itu efektivitas dari sebuah strategi scientific argumentasi ya, yang sekarang sedang ini juga ya. Jadi tema-tema tertentu yang sedang booming itu sebaiknya kita memang teliti sehingga lebih mudah diterima dan lebih mudah disitasi oleh orang lain gitu. Nah, ini kami coba melihat efektivitasnya di berbagai learning outcomes atau hasil belajar dan pada level-level pendidikannya gitu ya. Jadi selama 5 tahun terakhir kita gunakan systematic review yang tadi saya sebutkan. Nah, tahapan systematic review ini juga silakan citasi dari sumber yang memang ingin dicitasi, karena ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 mungkin ya gitu. Jadi tergantung citasinya. Nah, cuman secara umum adalah menggunakan research question, kemudian mencari literatur, kemudian menganalisis literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Itu secara umumnya seperti itu systematic review. Dan kami menemukan bahwa yang paling efektif menggunakan scientific argumentation strategi itu adalah learning outcome-nya adalah scientific reasoning gitu. Dan itu efektifnya lebih efektif di higher education level, jadi di kampus, di perguruan tinggi. Nah itu menjadi rekomendasi ke depannya bahwa scientific argumentation sebaiknya digunakan untuk meningkatkan scientific reasoning di level perguruan tinggi. Nah itu juga bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Ini akan menjadi dampak, akan menjadi implikasi untuk pengguna maupun untuk penelitian selanjutnya. Next, Pak, maaf. Ini juga salah satu contoh artikel penelitian saya dengan kolega ya. Jadi nanti juga akan dibahas per detail bagaimana membuat artikel yang bagus, yang baik sehingga mudah diterima baik oleh jurnal nasional maupun jurnal internasional gitu ya. Ini diterbitkan di Springer ya, karena penelitian ini cukup jarang ya, dan belum pernah dilakukan sehingga akan membuat jurnal itu senang untuk menerima artikel kita gitu ya. Nanti kita akan bedah bagaimana sih supaya artikel ini bisa diterima gitu ya. Next, Pak. Next, Pak. Nah, ini salah satu artikel review yang tadi naratif review, saya ambil contohnya dari pakar di bidang STEM education juga gitu ya, Gillian Ruhrig. Saya jadikan contoh sebagai gambaran jika memang ingin membuat naratif review. Jika memang suatu saat merasa sudah cukup keilmuan untuk mereview sebuah tema tertentu, nah nanti juga akan dibagikan oleh panitia bagaimana membuatnya. Intinya adalah kita mengoverview suatu tema sehingga orang lain tuh mengerti tentang tema tertentu gitu ya. Next. Nah, saya membuat ramuan tersendiri ya, bagaimana sih membuat
manuskrip review gitu ya, untuk bisa kita publish di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Best practice ini tentu berdasarkan beberapa sumber yang juga bisa dijadikan acuan ya oleh Bapak Ibu. Silakan diambil yang baiknya, yang kurangnya silakan dibuang gitu ya. Next, Pak. Nah, yang pertama adalah saya coba susun ini. Nanti setelah ini baru bahas tentang best practice membuat artikel penelitian. Itu lebih detail gitu ya. Kalau ini hanya satu slide. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan waktu supaya semua bisa seimbang. Yang pertama memang kita harus membaca ya kurang lebih 100 sampai 150 lah ya gitu ya, artikel-artikel tertentu yang bertemakan apa yang ingin kita review menggunakan naratif review tadi. Itu baca dulu, kemudian setelah dibaca baru kita masukkan ke dalam pembahasan kita. Biasanya tidak ada metode dalam naratif review ini umumnya gitu ya. Jadi yang keduanya di sini adalah tidak ada metode, sehingga umumnya itu hanya ada introduction ya, pendahuluan, dan ada langsung pembahasan, hasil dan pembahasan dari tiap-tiap tema tertentu. Contoh STEM education terhadap literasi science misalkan. Nah, atau STEM education saja gitu ya. Nanti di bawahnya introduction ya, pendahuluan, kenapa ini penting di overview, kenapa ini penting dijelaskan, kenapa ini penting di review gitu ya, dijelaskan di introduction. Kemudian setelah itu langsung masuk STEM education, history of STEM education, misalkan science education. Jadi ada subtitle tertentu. Sudah selesai seperti itu. Itu biasanya naratif review. Makanya biasanya untuk naratif review itu adalah orang-orang yang diundang langsung oleh editor in chief dalam menuliskannya. Karena untuk membuat naratif review tadi saya bilang membutuhkan concern di bidang itu dan keahlian di bidang itu. Sehingga nanti artikel yang terbit dari naratif review ini akan sangat tajam gitu ya. Tidak hanya sebatas mereview saja, tapi tidak hanya sebatas mengoverview, memperkenalkan saja, tapi ada analisisnya juga di dalamnya gitu ya, tentang tema-tema tertentu. STEM education perkembangannya seperti apa, kemudian dianalisis, kemudian dikritik oleh kita juga bisa, kemudian di akhirnya bisa kita memberikan komentar tentang STEM educationnya. Seperti itulah untuk artikel review. Namun yang sulitnya adalah membacanya. Jika senang membaca kita bisa gitu ya, tapi di sini kalau kurang membaca itu akan berat. Sebetulnya membuat artikel review itu sama dengan membuat bab 2 kita gitu ya, dalam tesis kita, baik itu S1 atau S3. Itu kan semakin banyak mereview akan semakin kuat bahannya, akan semakin kuat bab literatur review kita. Jadi di sana butuh keinginan yang kuat. Kalau kita belum kuat membacanya, maka nanti ya pembuatan framework dalam penelitian kita juga akan lemah. Di sanalah kenapa jurnal bereputasi sering menolak artikel kita. Karena apa? Kurangnya kita membaca review literatur itu. Maka di sini setelah yang keempat itu adalah kita demonstrasikan di introduction itu tentang pentingnya mereview ini. Kemudian di introduction seandainya ada yang pernah mereview tertentu, maka kita berikan penjelasan bahwa kita mereview bidangnya berbeda, topiknya agak sedikit berbeda. Kalau begitu kemungkinan bisa cepat untuk diterima gitu ya, kalau ada perbedaan dari yang sebelumnya. Makanya kita harus baca juga beberapa literatur tentang tema tertentu. Kita lihat, oh ada yang pernah membahas ini, kita lihat topik yang belum terbahas sedikit yang mana, atau kita perbaharui, mungkin dulu tahun 2005 sampai 2010, nah sekarang ada pembaharuan dari 2011 sampai 2020 misalkan. Nah itu bisa
cepat gitu artikel review kita untuk diterima oleh sebuah jurnal untuk diterbitkan, karena apa, ada pembaharuan. Nah kemudian yang kelimanya adalah describe review each part of the topic. Jadi saya bilang tadi per topik, setelah introduction langsung per topik, STEM education, science education, teacher and education dan lain sebagainya, itu per topik kita describe, kita jelaskan satu persatu, karena memang tujuannya untuk membuat penulis pembaca paham tentang itu gitu. Tujuannya itu supaya pembaca mengerti, oh STEM education adalah ini, oh science education adalah ini. Nah itu kita memberikan penjelasan di sana, dan itu akan membantu sekali dalam sebetulnya tidak hanya pengetahuan saja untuk pembaca, tapi juga untuk jurnal akan untung gitu ya. Jurnal-jurnal itu akan banyak yang disitasi melalui artikel review. Nah nanti kalau disitasi kan artinya oh berdampak jurnal tersebut gitu. Tapi ya tidak harus dari satu jurnal, dari mana saja ya. Untuk naratif review itu tidak ada pembatasan seperti systematic review menggunakan database tertentu, menggunakan cara mencari kriteria-kriteria tertentu untuk mengekstrak artikel yang direview. Tidak, itu bebas kalau untuk naratif review ini. Jadi banyak yang tersitasi akhirnya. Kemudian yang keenamnya adalah menggunakan referensi dari ya beberapa sumber tadi. Nah yang ketujuhnya adalah menginterpretasi dari hasil yang kita temui dari literatur review itu. Jadi sebetulnya tidak hanya sebatas STEM education menurut Gillian Rohig ini, STEM education menurut siapa ini, tidak hanya itu, tapi juga kita interpretasi gitu. Kita simpulkan bahwa oh STEM education itu pada tahun segini dan sebagian itu mengarah kepada teacher education, misalkan tahun ini mengarah kepada sekolah, dan itu bisa kita interpretasi berdasarkan pemikiran kita, dan ini harus pede gitu, pede saja gitu, karena kan artikel review, jadi dari kita yang review. Jadi jangan tidak pede ketika kita membuat kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah kita deskripsikan dari literatur review yang banyak itu. Nah kemudian ini biasanya memang dilakukan oleh expert di bidangnya, dan umumnya diundang oleh editor in chief dari jurnal yang akan jadi tempat publish ya. Misalkan siapa gitu, ahli siapa, kita undang sebagai editor in chief untuk menulis artikel review tentang itu. Selalu itu akan bagus. Tapi kalau jurnal nasional ya mungkin pakarnya pakar yang di Indonesia gitu ya, untuk menuliskan artikel review itu bisa gitu ya, bagus gitu ya, untuk meningkatkan sebetulnya keterpercayaan juga dari para calon autor. Oh ternyata yang menulis di jurnal kita adalah orang-orang yang memang pakar di bidangnya, sehingga kredibilitas dari jurnalnya juga akan terangkat gitu. Itu bisa itu mengundang gitu. Siapa yang mau membuat artikel review silakan gitu. Next itu best practice ya untuk membuat artikel review. Kemudian nah sekarang akan lebih detail bagaimana membuat manuskrip bentuk penelitian gitu ya. Next Pak. Nah jadi saya akan coba membahas dari detail satu persatu ya. Yang pertama adalah judul, title. Nah ini apa yang diinginkan oleh jurnal yang kita tuju gitu ya. Yang pertama adalah interesting dan mengikuti tren gitu ya. Menarik dan mengikuti tren. Tadi saya bilang bahwa scientific argumentation adalah salah satu tema yang sedang ada di tren penelitian itu saat ini di bidang science education. Dari mana kita tahu tentang tren-tren ini? Adalah salah satunya dengan mengikuti webinar. Kemudian kalau dulu berarti ikut conference baik nasional maupun internasional, atau mungkin bergaul dengan mereka yang memang suka ikut conference yang memang levelnya global. Dan tanya saja sekarang judul ini kira-kira bagaimana gitu di jurnal-jurnal bereputasi, kira-kira diterima atau tidak. Nah itu akan menambah daya jual dari artikel yang akan kita buat gitu, kalau kita mengikuti tren yang sedang ada.
seperti sekarang scientific argumentation, STEM education, professional development dan lain sebagainya. Itu kalau ditulis itu kemungkinan untuk diterimanya besar. Dan sekarang juga sedang ramai-ramai bicara tentang berkaitan dengan cultural context gitu, tentang sesuatu pembelajaran itu dikaitkan dengan budaya. Nah, itu sedang ramai gitu ya, indigenous knowledge, local wisdom dan sebagainya. Itu sekarang sedang banyak juga. Nah, itu bisa menjadi salah satu tema penelitian kita, sehingga nanti ketika kita submit ke sebuah jurnal, editor akan mengatakan, oh ini berarti penulisnya tahu itu tentang tren saat ini apa, dan itu akan mudah untuk diproses oleh editor, dan itu akan menjadi sesuatu yang membuat jurnalnya nanti kalau sudah terbit akan menjadi rujukan tidak hanya dari Indonesia tapi dari internasional gitu. Yang keduanya adalah title itu, judul itu harus clear, jelas gitu. Jadi tidak mengambang atau tidak kemana-mana, jelas saja itu mewakili dari artikel yang kita yang kita buat gitu tentang integrated STEM approach. Ya, tentang integrated STEM approach tidak mungkin judul itu di luar itu gitu ya. Kemudian understandable ya, mudah dipahami. Jadi keterbacaan ya, readability-nya harus kuat. Jangan sampai kita membuat judul tapi orang lain tidak mengerti apa yang kita tulis gitu. Contohnya banyak ya di antara kita kadang membuat kalimat ternyata rancu gitu ya. Nah, itu bisa diskusi dulu dengan teman, kira-kira ini judulnya bisa dipahami nggak ya, sebelum disubmit ke sebuah jurnal misalkan. Nah, itu bisa. Jadi harus menarik, ikut tren. Kalau ingin cepat, mudah di publish ya, kemudian jelas isinya, kemudian mudah dimengerti bahasanya ya. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris ya dicek gitu ya, bahasa Inggrisnya kira-kira seperti apa. Yang pertama mungkin bisa menggunakan aplikasi ya, Grammarly, atau mungkin ke orang yang pintar bahasa Inggris dicekkan dulu gitu ya, ke editor English dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Kemudian yang keempatnya adalah judul ini kalau bisa sifatnya global. Untuk apa? Untuk mendapatkan implikasi yang besar gitu. Jadi judulnya itu seperti misalkan efektivitas integrated STEM approach gitu ya, untuk meningkatkan literasi sains. Nah, itu nggak usah pakai untuk meningkatkan literasi sains di sekolah X. Nah, itu dihapus saja di sekolahnya itu. Karena kita sedang bicara tentang penelitian yang memang bisa digeneralisasi gitu ya, menggunakan kuasi eksperimen. Jadi mau dilakukan di Indonesia, di Thailand, di UK, dimanapun itu tetap gitu, karena dia penelitiannya kuasi eksperimen untuk melakukan generalisasi gitu ya. Nah, kemudian seandainya penelitiannya adalah case study atau survei di bidang atau di tempat-tempat tertentu, tidak apa-apa itu, tidak global. Tapi ada tapinya, ditambahkan implikasinya di bagian suggestion ya, di bagian badan artikel nanti di suggestion yang globalnya. Contoh adalah artikel ini bisa penelitian ini bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang memiliki karakteristik sama dengan tempat yang dijadikan studi kasus atau case study di penelitian ini. Misalkan saya punya contoh penelitiannya adalah bagaimana mengembangkan pendidikan lingkungan di sekolah alam Lampung contohnya. Itu kan ditulis ya di title-nya itu sekolah alam Lampung, tapi di impact-nya itu ditulis bahwa penelitian ini bisa digunakan pada sekolah-sekolah yang memiliki karakteristik seperti sekolah alam Lampung. Nah, jadi global gitu impact-nya, karena memang tulisan kita ini tujuannya tidak hanya untuk kalangan tertentu dan tidak hanya untuk laporan kita gitu, tapi inginnya ada dampak dari tulisan kita untuk orang lain di luar sana gitu. Jadi tidak lagi berpikir hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Nah, itu tulisan itu seperti itu. Nah, kemudian yang kelimanya adalah bisa ditulis dulu ya, lebih dahulu, kemudian direvisi ketika manuskripnya sudah lengkap. Itu adalah best practice-nya ya.
Jadi di awal pakai judul apa, setelah menemukan inspirasi dalam pembuatan manuskripnya sampai selesai, ternyata ingin berubah title-nya, judulnya. Tidak apa-apa diubah. Jadi di awal itu membuat judul itu hanya untuk memberikan motivasi. Jadi di awal itu memang harus ada motivasi dulu dalam menulis. Kalau tidak ada motivasi, tidak bisa memulai. Nah, makanya tulis aja judul dulu supaya senang ya. Setelah itu diisi dalamnya, baru itu revisi judulnya supaya lebih bagus gitu ya. Nah, saya memberikan contoh di sini. Ada the effectiveness of integrated STEM approach to Indonesian student scientific literacy at SMAN 1 Kota Serang. Nah, ini sebetulnya judul ini tidak umum gitu ya. Tidak global. Ada Indonesian-nya, ada SMAN 1 Kota Serang. Padahal kita kan sedang menguji efektivitas integrated STEM approach untuk scientific literacy dari siswa. Hapus saja Indonesian-nya, hapus saja SMAN 1 Kota Serangnya. Nah, itu menjadi lebih global karena tujuan kita menulis itu untuk mendapatkan impact yang global tadi gitu. Nah, rekomendasinya adalah the effectiveness of integrated STEM approach to student scientific literacy gitu kan, jadi lebih global. Yang kedua, atau supaya rada berbeda dengan yang lain, supaya menarik, langsung aja building student scientific literacy through integrated STEM approach gitu. Jadi ada bedanya, tidak semua the effectiveness misalkan. Kemudian yang ketiganya bisa juga bentuk pertanyaan gitu ya, is it effective to implement integrated STEM approach gitu kan in improving student scientific literacy. Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda yang membuat pembaca itu ingin melihat, wah ini kelihatannya menarik untuk dibaca. Akhirnya dia akan datang ke sana. Tapi judul juga bukan mencari sensasi gitu ya. Jadi judul juga harus menggambarkan isi dari penelitiannya itu gitu ya. Atau yang lainnya. Ya, silakan dibuat, dirancang oleh Bapak Ibu semua. Ini untuk judul gitu ya. Selanjutnya next. Nah, untuk abstrak gitu ya. Tahap ini best practice ya dari berbagai sumber dan pengalaman. Yang pertama adalah umumnya gitu ya. Abstrak ini terdiri dari aims ya, tujuan, metode penelitian, result and interpretation, hasil dan interpretasi hasil, dan conclusion, kesimpulan. Tapi ada juga yang tidak memasukkan conclusion, tidak apa-apa karena mungkin berpikir bahwa conclusion itu adalah interpretasi dari hasil sehingga cukup menggunakan result and interpretation. Jadi tergantung dari pertama jurnal yang kita tuju, dia menggunakan author guideline-nya seperti apa gitu ya. Atau tergantung sumber yang kita rujuk. Tapi yang paling utama adalah tergantung jurnal yang kita tuju kalau mereka menggunakan atau mendeskripsikan di dalam author guideline-nya. Harus ada aims ya, tujuan, harus ada metode, misalkan harus ada research interpretation. Berarti ikuti gitu. Jadi kita harus tahu ke arah mana. Tapi umumnya ada ini. Ya, biasanya kalau 5 ini ya tidak dilarang oleh jurnalnya. Ya, kemudian bisa menambahkan, yang keduanya adalah bisa menambahkan latar belakang gitu ya. Jadi kadang abstrak kita ini ada latar belakangnya. Misalkan latar belakangnya adalah global warming sangat berbahaya saat ini. Nah, suka ada begitunya kan ya. Jadi ada kata-kata pembuka di abstrak. Itu tidak apa-apa ditambahkan. Kalau tidak pun tidak masalah. Karena itu tidak wajib. Kemudian disarankan gitu ya. Yang kedua disarankan membuat rekomendasi di dalam abstrak gitu. Jadi artikel kita ini tidak hanya tadi saya bilang hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Makanya di abstrak itu ada recommendation, ada suggestion, gitu ya. Ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang dapat menggunakan misalkan integrated STEM approach di tingkat sekolah, di tingkat universitas. Misalkan contoh seperti itu. Atau dituliskan bahwa integrated STEM approach ini sangat disarankan digunakan oleh guru di sekolah. Atau bisa juga STEM education itu sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum nasional oleh para pengembang kurikulum. Nah, itu sangat bermanfaat jadi tulisannya.
Jadi tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk banyak orang, baik itu untuk kurikulum developer gitu ya, pengembang kurikulum, baik untuk guru, baik untuk penelitian selanjutnya, itu akan bermanfaat. Dan itu cita-cita kita kalau menulis gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas untuk mempublikasikan saja. Kemudian yang ketiganya adalah di abstrak itu buat mudah untuk dimengerti dan dipahami. Jadi keterbacaan tadi sama seperti title ya, seperti judul, harus mudah dimengerti. Jadi kalau saya mereview artikel, contoh kemarin di Helion gitu ya, ada yang tidak saya mengerti, ya saya komentari gitu ya. Di abstraknya ini, tolong di proofread gitu ya bahasanya karena sulit dipahami ya, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, kalau tidak bisa dipahami akan sulit ya. Makanya kita harus melihat lagi abstraknya apakah bisa dipahami tidak gitu ya, mudah mengerti tidak, karena itu umumnya ya jurnal-jurnal internasional bereputasi itu hanya memperlihatkan abstrak gitu kan, tapi kita abstraknya tidak bagus, nah itu bahaya nanti gitu. Maka abstrak ini baca baik-baik gitu. Tapi ya yang namanya menulis itu tidak harus langsung bagus, tidak ada orang yang langsung ekspor di bidang itu, ada yang namanya proses gitu. Kalau kita tidak memulai, kita tidak bisa belajar gitu ya. Sampai sekarang juga mungkin banyak orang yang sudah banyak menulis juga masih merasa, oh ternyata tulisan saya salah lagi nih gitu. Jadi menulis itu adalah sebuah kewajiban mungkin ya untuk belajar kita gitu. Kalau tidak menulis kita tidak akan pernah bisa belajar. Dan ini pun rangkuman ini pun tidak bisa dibuat kalau kita tidak pernah menulis, kita tidak pernah mereview atau menjadi editor sehingga tahu tentang apa yang diminta oleh jurnal-jurnal tersebut gitu ya, baik nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi. Makanya menulis itu menjadi sebuah kewajiban gitu ya oleh kita dan untuk orang lain dan untuk kita sendiri sebetulnya. Dan yang keempatnya adalah abstrak itu adalah clear tadi ya, detail tapi tidak lebih dari 200 atau 300 kata tergantung dari author guidelines jurnal yang kita tuju. Nah ini harus jelas dan harus detail. Jadi jangan sampai tidak dimengerti ya tadi. Selain tata bahasa juga isinya gitu. Tiba-tiba saya pernah baca tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan misalkan meningkatkan literasi sains. Padahal tujuannya itu bukan meningkatkan literasi sains gitu. Tujuannya itu untuk melihat efektivitas dari sebuah intervensi atau strategi pembelajaran untuk meningkatkan literasi sains. Nah, itu kan jadinya tidak clear gitu. Dan itu terbit gitu. Sayang sekali gitu. Ada yang seperti itu. Jadi harus hati-hati ya kita kalau menulis tujuannya itu apa. Jangan sampai tujuannya itu adalah yang lain gitu. Ya, harusnya tujuannya efektivitas integrated STEM approach terhadap literasi sains. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi sains. Itu kan tujuan dari intervensi, bukan tujuan dari artikel. Nah, itu hati-hati gitu. Nah, kemudian itu tidak lebih dari 200 atau 300 itu tergantung dari jurnal yang dituju. Umumnya 200, kalau Helion 300. Ya. Kemudian yang kelimanya adalah kita mengecek aims-nya gitu ya di abstrak dengan di introduction. Ya di abstrak kita apa tujuannya dengan di bagian pendahuluan kita apa. Jangan sampai berbeda gitu antara tujuan di abstrak dengan tujuan di introduction kita, di pendahuluan kita. Kemudian kita juga harus cek metode di abstrak dengan metode di bagian metodenya di dalam artikelnya. Jangan-jangan metodenya mixed method di bagian dalamnya, di abstraknya quasi eksperimen. Nah itu berbahaya gitu. Nanti tidak kalau dapat reviewer yang sulit, yang berat, yang bagus, mungkin wah ini salah katanya. Nah gitu. Nah mohon diperbaiki. Nah itu sebaiknya kita sebelum menulis melihat itu. Kemudian juga mengecek dari main result and interpretation. Jadi hasil dan interpretasi yang paling utama gitu ya, hasil utama yang disimpan di abstrak itu kita cek dengan hasil dan pembahasan yang ada di dalam manuskrip apakah sesuai atau tidak.
Dan di abstrak itu tidak semua hasil dan pembahasan dimasukkan semua, tidak muat gitu. Yang penting ya apa yang utamanya saja gitu, yang bisa berkaitan dengan pertanyaan dari atau tujuan dari penelitian kita apa gitu. Itu masukannya yang di situ. Kemudian kita mengecek juga conclusion ataupun kesimpulan yang ada di abstrak dengan kesimpulan yang ada di dalam artikel. Nah, kesimpulan itu tidak semuanya ada di bagian kesimpulan gitu ya. Ada juga yang menyimpannya di bagian hasil dan pembahasan di bagian bawah. Gitu ya. Jadi kesimpulannya itu di bawah. Tidak ada tempat kesimpulan ya, tidak di tempat kesimpulan ada. Makanya kita harus tahu bahwa oh ternyata banyak yang menulisnya itu tidak pakai kesimpulan karena memang struktur dari penulisan artikel penelitian itu kan yang kita kenalnya IMRAD, Introduction, Method, Result and Discussion. Tidak ada conclusion di sana. Makanya dia biasanya nulisnya di discussionnya itu di bawah. We can conclude that, kita dapat menyimpulkan bahwa di bawahnya. Nah itu bisa dicek juga di sana. Nah tapi kalau di jurnalnya yang kita tujunya ada kesimpulan, ada tempatnya, ya berarti ceknya di kesimpulannya. Kemudian kita cek rekomendasinya di abstrak dengan rekomendasi di conclusion atau di bagian rekomendasi. Jadi jangan-jangan rekomendasi di abstrak kita berbeda dengan rekomendasi di dalam artikel kita. Nah, rekomendasi juga sama, ada yang di tempatnya recommendation ya ataupun rekomendasi, ada juga di kesimpulan dia simpannya. Kesimpulan setelah disimpulkan di bawahnya direkomendasikan bahwa gitu. Nah, itu bisa ada di dua tempat ya, tergantung dari jurnal yang kita tuju. Nah, kemudian ini bisa juga saya sarankan silahkan mau ditulis di awal abstraknya atau setelah selesai ya gitu. Nanti direvisi. Tadi saya tujuannya apa untuk menulis abstrak duluan itu memotivasi saja gitu. Untuk menulis semuanya. Kalau sudah ada judul dengan abstrak biasanya senang. Wah, ini kayaknya bisa selesai ini karena abstrak itu semuanya ada di sana gitu ya. Mulai dari introduction mulai dari tujuan ya sampai ke rekomendasi ada di abstrak, biasanya jadi semangat ya. Walaupun nanti setelah beres manuskrip biasanya diobrak-abrik lagi tuh abstrak gitu ya, nggak apa-apa, biasanya jadi beda banget gitu dengan yang awal, tidak masalah gitu ya. Next, maaf Pak. Nah kemudian keywords ya, keywords ini umumnya adalah terdiri dari 3-5 kata atau frasa ya. Jadi keywordsnya ini kan ada yang contoh kata itu adalah misalkan guru ya. Kemudian kalau frasa ya berarti guru fisika ya, guru kimia. Nah itu frasa gabungan dua kata menjadi satu makna. Nah itu tidak masalah. Misalkan keywordsnya adalah guru fisik, guru kimia, pembelajaran STEM, kemudian literasi sains. Nah itu bisa menjadi keywords. Keywords ini tujuan untuk apa? Supaya ketika orang mencari artikel tentang guru fisika itu datang pas di search ke tempat kita gitu, ke artikel kita, akhirnya artikel kita dibaca orang gitu. Jadi untuk memudahkan pembaca untuk mencari artikel kita ya, kan kita ingin ya artikel kita itu dibaca orang gitu ya, kemudian disitasi, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan lain sebagainya. Nah maka buatlah keyword yang spesifik kalau disarankannya itu. Jadi jangan guru saja kalau bisa itu ya, guru fisika gitu ya kalau bisa. Kemudian dan lain sebagainya yang lebih spesifik, integrated STEM approach gitu ya. Jangan STEM saja gitu. Jadi itu namanya frasa gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa cukup satu kata tidak masalah ya, karena memang itu fokusnya tidak apa-apa. Nah, ini keywords biasanya 3-5. Jadi tergantung jurnal yang dituju ya, mau berapa untuk memudahkan orang mencari artikel kita. Next, maaf Pak. Nah, ini contoh ya artikel kami ya. Ada judul, ada identitas, ada abstrak, ada keyword. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat judulnya
adalah a comparison of the South African and Indonesian teachers preferred curriculum ideology. Nah, ini adalah sesuatu yang baru, kurikulum ideologi ini, ideologi kurikulum ya. Jadi sesuatu yang baru sehingga akan mudah untuk diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang bagus ya. Nah, itu interested and new. Kemudian judul nama-namanya ya di sini tidak harus nama lengkap seperti kita ya, tapi saya pakainya lengkap ya, R. Ahmad Zaki Al-Islami ya. Ada yang hanya menggunakan nama depan, nama belakang, kayak misalkan teman saya ini Lindelani Elvas Menguni ya. Jadi beliau hanya nuliskan Lindelani Menguni ya, tidak masalah karena memang yang dilihat nama depan dan nama belakang gitu. Jadi kalau ada yang lihat kok beda namanya sih antara di artikel dengan aslinya, ya begitulah aturannya, bisa menggunakan nama depan dan nama belakang saja gitu ya. Kemudian ini need to be patient. Kenapa harus sabar? Ya, saya nulis di sini karena untuk menulis itu butuh kesabaran sampai ke terbit. Tidak langsung submit. Kontak editor, Pak, kapan terbit? Nah, itu adalah sesuatu yang kurang baik gitu ya. Karena menulis itu perlu proses oleh editor ke reviewer, reviewernya juga mungkin expert yang sangat sibuk gitu ya, ahli yang sangat sibuk sehingga butuh waktu untuk mengembalikan manuskripnya. Ya, jadi menulis itu ya anggaplah sebagai bentuk tabungan kita dalam mempopulerkan hasil penelitian kita gitu ya, dalam mempublikasikan hasil penelitian kita. Jadi harus sabar ya, tidak perlu terburu-buru gitu ya untuk mempublikasikan. Justru kalau terburu-buru itu nanti artikel kita ternyata salah lagi gitu ya. Karena apa? Tidak direview dengan bagus misalkan gitu ya. Ya makanya menulis itu bukan banyak-banyakan sebetulnya, tapi sewajarnya saja gitu ya untuk menulis itu. Tapi sebaiknya sarannya adalah menulis di jurnal gitu ya, menjadi artikel jurnal. Kalau memang proceeding ya proceeding yang memang penting-penting saja acaranya misalkan begitu. Karena kalau di jurnal nantinya akan lebih banyak digunakan dalam sitasi, akan banyak digunakan dalam penentuan kebijakan gitu ya. Kalau proceeding biasanya kurang kuat dibandingkan dengan di jurnal sebagai artikel. Nah, maka di sini harus ada kesabaran dari penulis jika memang ingin menulis. Kemudian di sini saya berikan juga contoh di situ ya, abstraknya ada, backgroundnya itu boleh ditambahkan, aims-nya ada gitu ya, tujuannya apa, metodenya ada, research and interpretation-nya ada, conclusion-nya ada, kemudian recommendation-nya ada, kemudian itu keyword-nya juga ada gitu ya. Dan itu fokus pada penelitian kita gitu ya, seperti kurikulum ideologi, school science, teachers, karena memang kita inginnya kalau ada orang yang ingin mencari tentang ideologi kurikulum ke situ, yang berhubungan dengan guru ke situ, yang berhubungan dengan IPA di sekolah ke sini gitu, sehingga nanti artikel kita bisa disitasi ya. Ini terbit 2020, citasinya sudah 3 gitu ya, yang dari terindeks Scopus dan Web of Science gitu ya. Jadi untuk memudahkan di citasi digunakan ya kita harus pinter-pinternya menulis keywords dan lain sebagainya ya. Next Pak. Nah, untuk pendahuluan ya, best practice-nya adalah yang pertama adalah sejak paragraf pertama gitu langsung concern pada variabel yang kita teliti gitu. Jadi tidak lagi saat ini kita pendekatannya adalah pendidikan nasional, pendidikan science, kemudian tema kita gitu ya, kemudian nanti research gap, kemudian tujuan. Itu cara menulis yang lama ya biasanya. Nah, tapi kalau sekarang sebaiknya ya kita langsung saja membahas variabel yang kita teliti di awal gitu. Misalkan scientific literacy di awal, bahas tuh tentang definisinya, tentang statement tentang scientific literacy, tentang suggestion scientific literacy di bagian-bagian di artikel-artikel penelitian terdahulu itu nggak apa-apa masukin tentang scientific literacy. Kemudian kita
berikan kalimat di akhir itu kalimat kita sendiri. Ternyata scientific literacy itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Misalkan hasil kita melihat dari yang sudah kita buat, ternyata punya perspektif yang berbeda-beda, ternyata punya definisi yang berbeda-beda, tapi kita bisa simpulkan bahwa perspektifnya itu ada 3 misalkan, kemudian definisinya itu adalah ini misalkan gitu. Itu boleh ditambahkan di akhir gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah satu paragraf itu satu ide gitu. Jadi yang pertama misalkan scientific literacy, yang keduanya misalkan integrated system approach. Nah, itu yang ketiganya misalkan tentang kimianya, yang keempatnya tentang apanya. Jadi satu paragraf satu ide gitu ya, membuat artikel yang bagus itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga membuat konteks dari penelitiannya, baik itu tempatnya tidak masalah, misalkan ingin kita sedang meneliti perbandingan negara ya, Afrika dengan Indonesia, ya nggak apa-apa, South Afrika dengan Indonesia, kita bahas South Afrikanya, bahas Indonesianya tidak masalah, itu ditambahkan saja di introduction-nya supaya kita memberikan pemahaman juga, pengetahuan juga kepada pembaca gitu. Kemudian nah ini rationality dari penelitian itu juga harus ditulis gitu. Jadi mengalir, nyambung. Jadi untuk apa ini penelitian dilakukan, itu mengalir, nyambung satu-satu dan lain sebagainya. Jadi tidak terputus-putus gitu. Sehingga akan membuat penelitian ini menjadi menarik. Kemudian dan yang paling utama di sini adalah kita harus mendeskripsikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan riset gap. Nah, kalau dulu zaman saya masih belajar awal, itu kadang tidak ada riset gap gitu ya. Yang ada itu adalah masalah. Pokoknya Indonesia PISA rendah, habis itu diteliti. Udah cukup jadi penelitian. Sekarang sudah berubah arahnya. Jadi tidak hanya bicara tentang fakta gitu ya, fakta-fakta keadaan, tapi melihat riset gap dari penelitian terdahulu. Penelitian tentang integrated system approach terhadap literasi sains pernah dilakukan oleh X, oleh Y, oleh Z. Namun, nah di situ, namun belum dilakukan secara mendetail pada domain-domain literasi sains, misalkan gitu. Nah itu menjadi riset gapnya. Namunnya itu, however, kalau bahasa Inggrisnya itu, however, this research is not focused on, gitu. Atau however, atau what is not clear in this previous studies, gitu. Apa yang belum clear dari penelitian terdahulunya adalah ini. Nah, itu yang kita teliti di sana. Jadi riset gap itu adalah bagian yang belum diteliti atau kurang diteliti pada suatu tema tertentu, sehingga kita bisa masuk ke sana dan akhirnya apa dampaknya? Nanti penelitian kita akan memiliki novelty, akan memiliki kebaruan karena kita mengisi riset gap itu. Kalau ada riset gap, maka novelty juga akan ada karena dia berdasarkan dari riset gap itu. Nah, itu yang sekarang harus mulai diubah cara berpikirnya, tidak dari fakta-fakta saja ya, tapi sudah mulai melihat riset gap dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya A ternyata belum pernah diteliti B, penelitian terdahulunya C ternyata belum diteliti D. Nah, itu harus ketemu tuh riset gapnya itu. Nah, itu kita buat. Dan untuk apa membuat riset gap itu? Untuk membuat aims, membuat tujuan dari penelitian kita. Jadi setelah bahas tema scientific literacy, tema integrated system approach, kemudian korelasi keduanya, kemudian penelitian terdahulu tentang integrated system approach dengan scientific literacy, dapatlah riset gap. Berarti riset gapnya integrated system approach belum pernah dilakukan untuk melakukan literasi sains di perguruan tinggi. Nah, itu tujuan dari penelitian adalah untuk melihat efektivitas integrated system approach di perguruan tinggi untuk meningkatkan literasi sains. Nah, itu jadi bersambung gitu sampai akhirnya ada tujuan di introduction itu. Nah, itu cara membuat introduction yang baik. Nah, kemudian itu harus mensitasi referensi yang memang cocok dengan tema kita gitu, baik dari jurnal maupun dari buku. Kalau ingin terbit di jurnal-jurnal bereputasi, ya berarti dari jurnal bereputasi lagi mensitasinya, dari buku-buku yang bereputasi lagi. Nah, itu harus mulai dibuat misalkan dari
jurnal-jurnal internasional kita citasi gitu. Jadi tidak hanya dari jurnal nasional, double gitu ya. Nah, itu harus mulai ke arah sana. Bahkan kalau ingin masuk ke jurnal-jurnal internasional berreputasi, ya berarti sumbernya juga harus yang jurnal-jurnal internasional berreputasi. Itu tipsnya kalau ingin diterima gitu ya. Kemudian next. Nah, ini contohnya ya, kami coba buat dari referensi yang ada, kemudian kami mulai dari sesuatu yang sifatnya isu-isu umum seperti reformasi pendidikan, seperti SDGs ya, Sustainable Development Goals gitu ya. Kemudian bisa juga kita bunyikan dari the importance of our variable, misalkan scientific literacy adalah sesuatu yang menjadi tujuan utama dari pendidikan sains, dalam kurung BIB 2010 misalkan, Ministry of Education 2013 misalkan itu. Nah, itu dimulai dari sesuatu yang wah itu, kalimat pertamanya itu. Nah, setelah itu baru membahas tentang variabel-variabel yang kita ingin teliti ya, mulai dari kurikulum ideologi, negara Indonesia dan South Afrika dan sebagainya. Kemudian juga kami membuat satu tema dalam satu paragraf gitu ya. Kemudian juga kami citasi artikel-artikel yang memang bereputasi ya. Kemudian kalau bisa dari orang-orang yang memang fokus di bidang itu. Jadi kita harus tahu ahli-ahli bidang STEM education siapa saja, masukkan itu citasi. Nah, itu akan membuat kekuatan tersendiri di dalam introduction kita supaya bisa diterima. Kemudian juga body note, jangan lupa menggunakan style dari yang memang diminta oleh jurnal yang jadi target kita gitu ya. Jadi kalau pakai apa ya apa, pakai Harvard referencing standar ya pakai Harvard referencing standar gitu. Kemudian nama ya, afiliasi jangan lupa gitu ya. Afiliasi itu maksudnya adalah tempat kita bekerja atau tempat kita sekolah gitu ya. Kemudian harus menentukan satu corresponding author. Corresponding author itu adalah orang yang akan berhubungan dengan editor ketika mensubmit sebuah artikel ke jurnal. Biasanya adalah mereka yang punya project utama gitu ya, yang menjadi corresponding author itu. Baik di nama pertama, nama terakhir, nama seberapa. Tapi itu kesepakatan saja corresponding author itu. Itu hanya umum di dalam research collaboration ya. Biasanya corresponding author itu ya yang punya projectnya utamanya gitu ya. Kemudian next, nah ini ya, kita juga menemukan riset gap dari penelitian terdahulu gitu ya. Jadi di dalam kalimat-kalimat di sini ada penelitian terdahulunya, ada misalkan dua ya, Chung Person dan Emgeni gitu ya. Itu menghasilkan riset gapnya. Riset gapnya adalah di sini belum pernah gitu ya dilakukan penelitian kurikulum ideologi dari Indonesia dan South Afrika. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita bisa menentukan tujuan dari penelitian kita. Jadi dari penelitian terdahulu kita lihat ada tidak penelitian-penelitian sejenis gitu ya yang berkaitan dengan penelitian kita deskripsikan hasilnya apa, kita tulis however gitu ya, this research not focus on gitu ya, atau what is not clear in this previous studies is like that. Nah, itu apa yang tidak clear dari penelitian terdahulu itu adalah ini. Nah, itu jadi riset gap kita dan kita jadikan tujuan. Next, maaf Pak, next. Nah, nanti di introduction itu ditulis tujuannya apa. Kalau mau nulis pertanyaan penelitian juga boleh ya, tergantung dari gaya penulisnya gitu. Dan yang perlu diketahui bahwa kita ini adalah peneliti, sehingga kita memiliki kebebasan akademik yang tinggi untuk melakukan sebuah improvisasi. Jadi kita jangan kaku ya, misalkan saya punya tahapannya itu menjadikan kita menjadi kaku ya, jangan gitu ya. Kita fokus pada pengembangannya gitu. Jadi tadi itu saya hanya memberikan gambarannya saja dalam membuat introduction yang baik ya.
Sebentar, saya ini dulu, cas dulu HP-nya, harus ini. Baik, Pak. Baik, pada peserta, bagi yang memiliki nanti, kita akan memulai sesi diskusi bagi peserta yang telah memiliki pertanyaan, dapat menanyakan langsung di chatroom atau pertanyaan langsung kepada materi kita. Baik, kita lanjut. Itu baru introduction ya. Jadi selanjutnya next. Nah, vertical framework. Jadi kenapa artikel kita sering ditolak oleh jurnal-jurnal internasional bereputasi? Karena vertical framework-nya tidak jelas dan tidak kuat. Apa itu vertical framework gitu ya? Itu adalah framework dari variabel-variabel yang kita teliti. Seperti scientific literacy-nya itu harus dijelaskan apakah dia hasil dari sintesis beberapa penelitian terdahulu tentang scientific literacy ya, tentang framework terdahulu tentang scientific literacy. Misalkan saya contohkan PISA OECD punya frameworknya itu 4 domain. Kemudian Choi et al punya domain scientific literacy-nya 5. Kemudian dan lainnya ada yang 6 misalkan. Nah, itu kalau bagusnya itu disintesis menjadi framework kita sendiri. Nah, itu akan kuat menjadikan artikel kita mudah untuk diterima oleh jurnal-jurnal internasional bereputasi gitu ya. Atau paling tidak dalam mengadopsi atau mengadaptasi konseptual framework yang sebelumnya, tapi dijelaskan gitu di bagian theoretical framework-nya. Kalau tidak ada bagiannya berarti simpan di introduction theoretical framework gitu ya, penelitian ini. Misalkan scientific literacy-nya adalah mengadopsi dari PISA, itu harus dijelaskan gitu. Kemudian dijelaskan lagi di theoretical framework itu adalah secara detail. Untuk apa? Supaya pembaca itu mengetahui, oh ternyata framework kita ini integrated system-nya itu adalah itu. Jadi sekalian memberikan pengetahuan kepada pembaca. Oh, integrated system approach itu adalah itu. Oh, kurikulum metodologi itu adalah ini. Jadi dijelaskan secara detail juga di sana. Ya, jadi bisa mengadopsi, bisa mensintesis dari beberapa framework sebelumnya, bisa mengadaptasi dengan mengubah sedikit dan dijelaskan secara detail apa itu framework yang kita gunakan. Nah, itu untuk menguatkan agar artikel kita bisa diterima di jurnal internasional. Selanjutnya, next. Ini contohnya theoretical framework. Kami menggunakan theoretical framework mengadopsi dari Chiro, kemudian kami jelaskan Chiro itu mengembangkannya seperti apa dan program ideologi itu apa gitu. Next. Nah, metode ya. Apa saja? Yang pertama adalah kita harus memberikan detail secara memberikan deskripsi secara detail tentang metode yang kita gunakan dan juga menggunakan referensi. Ya, misalkan riset paradigmnya apa kalau misalkan mau gitu ya, apakah positivistik atau apakah post positivis gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita tambahkan riset metodologinya apakah kualitatif ataukah kuantitatif. Bisa juga kita langsung menambahkannya riset metodenya, mixed method, quasi eksperimen, quasi eksperimen, case study, survei dan lain sebagainya. Itu secara detail lebih bagus gitu menjelaskan itu. Tapi biasanya satu juga cukup ya. Kita metodenya saja menggunakan mixed method misalkan gitu. Nah, itu yang penting ditulis referensinya. Referensinya dari siapa? Karena menggunakan mixed method itu tujuannya untuk misalkan mengcombine data kualitatif dan kuantitatif menjadi satu gitu ya. Nah, itu dituliskan. Kemudian yang keduanya adalah instrumennya kalau bisa dimasukkan di dalam metodenya gitu. Di dalam metodenya contoh item instrumennya dan validitas serta reliabilitasnya. Supaya apa? Supaya bisa menambah kepercayaan dari editor agar artikel kita diterima. Nah, kemudian tapi tidak direkomendasikan kalau menggunakan systematic review dan meta analisis karena tidak ada validitas dan reliabilitasnya gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah partisipannya gitu. Dari mana, misalkan guru dari mana gitu ya, atau berapa orang gurunya gitu ya untuk menjadi partisipan kita. Nah, itu dijelaskan secara detail. Kemudian yang keempatnya adalah data collectionnya, bagaimana mencari datanya, apakah menggunakan kuesioner, mendapatkannya, kemudian dipakai Google Form, ditulis aja gitu di sana, bagaimana mendapatkan datanya. Itu yang kemudian adalah selanjutnya terakhir analisisnya bagaimana. Nah, itu analisisnya bagaimana harus dijelaskan di dalam metodenya. Kalau kuat ini maka bisa cepat untuk diterima gitu di jurnal-jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional. Selanjutnya next. Nah, ini contoh kami ya, kami coba deskripsikan mulai dari riset desainnya seperti apa, partisipannya dan sebagainya. Next. Ini data collectionnya, kemudian item contoh instrumennya kami masukkan. Next. Ya, kemudian bagian research and discussion. Nah, ini yang best practice-nya adalah present atau paparkan hasil dan diskusi hasil dari penelitian kita gitu, baik menggunakan table maupun diagram. Kemudian secara detail ya, jangan hanya sedikit, tapi paparkan saja datanya sebanyak apa. Kemudian di discussion-nya interpretasi data itu. Kemudian dijustifikasi oleh alasan, misalkan integrated system approach dapat meningkatkan literasi sains. Itu jelaskan bahwa kenapa integrated system approach dapat meningkatkan literasi sains, karena di dalam integrated system approach itu ada content science-nya, ada proses science-nya, ada juga konteks science-nya, dan ada attitude of science-nya, sehingga dia dapat meningkat literasi sainsnya. Dari mana kita bisa berbicara tentang integrated system approach itu? Dari framework yang kita buat di awal. Jadi kita bisa jelaskan kenapa dia bisa meningkat. Selain itu ditambah oleh penelitian terdahulu. Nah, sesuai dengan penelitiannya X, B, Z ya, itu bahwa integrated system approach dapat meningkatkan literasi sains. Nah, kemudian kalau ada yang berbeda kontradiktif dengan hasil kita, tidak masalah, tuliskan saja. Walaupun penelitian X tidak meningkat literasi sainsnya menggunakan integrated system approach, tapi kita jelaskan bahwa integrated system approach yang kita kembangkan itu bisa meningkat karena mempunyai framework yang lebih yang lebih baik, mungkin lebih lengkap dibandingkan penelitian yang tadi kontradiktif itu. Kita bisa seperti itu. Ya, kemudian bisa juga menambahkan conclusion tadi ya, kesimpulan atau implikasi di bagian research and discussion tergantung dari jurnal yang kita tuju. Next. Nah, ini resultnya, deskripsi ya. Next, Pak. Kemudian ada scientific table yang seperti ini. Scientific table itu atas 2, bawahnya 1 gitu ya. Next, Pak. Nah, ini discussionnya kami lakukan seperti tadi, ada reason, ada evidence menggunakan previous studies. Next, Pak. Nah, conclusion ya, if any itu kenapa? Karena ada juga jurnal yang tidak pakai gitu ya. Nah, conclude the research and discussion to address research question or aims. Jadi conclusion itu harus berdasarkan dari hasil dan pembahasan, tidak kemana-mana gitu. Dan itu menjawab dari pertanyaan penelitiannya berkaitan dengan itu gitu. Pertanyaannya apa dulu ya, apa di awal gitu ya, tujuannya apa, itu jawab menggunakan hasil dan pembahasan. Kemudian di conclusion itu bisa juga menambahkan recommendation ya, kalau misalkan tidak ada suggestion partnya. Nah, bisa menggunakan reference juga untuk menguatkan conclusionnya. Next. Nah, ini contoh kami ya, ada address dari, ada yang menjawab pertanyaan penelitian dan bisa menambahkan rekomendasi di dalamnya. Next, Pak. Nah, kemudian ini suggestion ya, adalah untuk penelitian selanjutnya atau untuk user yang menggunakan penelitian kita. Next, Pak. Acknowledgement ya, ini ucapan terima kasih ya kalau misalkan ada untuk responden penelitian kita, juga untuk yang mendanai dari penelitian kita gitu ya. Next, Pak. Nah, ini contohnya adalah the researchers would like to thank all the teachers who participate in the research gitu ya. Jadi berterima kasih kepada partisipan ya, guru yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Next, Pak.
referensi. Nah, ini direkomendasikan referensinya 30 sampai 40. Kalau lebih itu lebih bagus gitu ya. Baik itu dari jurnal internasional bereputasi ya, kalau memang tujuannya ke jurnal bereputasi ya. Kalau jurnal nasional ya biasanya juga jurnal nasional juga menyarankan itu gitu ya, 30 international journal articles gitu ya. Nah, itu lebih kuat karena itu akan menguatkan artikel kita untuk diterima. Kemudian silakan menggunakan buku dari publisher-publisher yang bereputasi atau dari orang-orang yang memang concern di bidang itu, pakarnya gitu. Kita harus hafal gitu. Tadi caranya bergaul dengan orang lain atau membaca buku-bukunya ternyata atau tulisan-tulisannya ternyata fokusnya di STEM education misalkan. Oh, berarti beliau adalah orang yang memang concern di bidang itu. Itu jadikan referensi. Ya, kemudian tadi menggunakan stylenya ya, tergantung dari apa atau Harvard apa yang lain sebagainya. Dan harus diingat referensi harus dimasukkan semua di dalam body note. Jadi jangan sampai body note ada tapi referensi tidak ada, atau sebaliknya referensi ada tapi body note-nya tidak ada. Ya, selanjutnya next. Ya, ini contoh referensi yang kami gunakan. Ya, next. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya karena temanya banyak ya. Mohon maaf agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak